Pagi datang seperti biasa di Jakarta. Bukan dengan kicau burung atau embun yang sejuk, melainkan dengan deru mesin motor yang tak sabaran dan klakson mobil yang bersahutan di kejauhan. Seberkas cahaya kelabu menerobos masuk dari celah gorden di kamar Kirana, jatuh tepat di atas bantal di sampingnya. Bantal yang selama 3 tahun ini tak pernah lagi terisi. Ia tidak perlu alarm untuk bangun. Tubuhnya sudah terbiasa dengan jadwal seorang ibu tunggal. Sebuah jam internal yang dipicu oleh tanggung jawab dan kenangan. Ia menggeliat pelan, merasakan sedikit nyeri di punggungnya, sisa dari lelah yang menumpuk dari hari-hari sebelumnya. Hening sejenak, ia membiarkan dirinya terapung dalam momen antara tidur dan sadar, sebuah ruang kosong di mana kesedihan terasa paling nyata, sebelum topeng ketegaran harus kembali ia kenakan. Di kamar sebelah, Ardi, putranya yang berusia 8 tahun, masih terlelap. Napasnya teratur, damai. Kirana seringkali mengintipnya di pagi hari, hanya untuk memastikan bahwa di tengah semua kekacauan hidupnya, ada satu hal yang masih utuh dan sempurna. Ardi adalah sauhnya, pusat semestanya. Tanpa Ardi, ia mungkin sudah lama tenggelam dalam lautan duka yang ditinggalkan Aditya. Aditya Nugraha, suaminya. Sebuah nama yang kini lebih sering bersemayam di dalam benaknya daripada terucap di bibirnya. 3 tahun lalu, dunia merenggut Aditya darinya. Sebuah kecelakaan kapal cepat di perairan terpencil saat perjalanan bisnis. Begitu bunyi laporan resmi yang ia terima. Tidak ada jasad, hanya serpihan kapal dan beberapa barang yang ditemukan mengapung. Pihak perusahaan tempat Aditya bekerja mengurus semuanya dengan cepat, memberinya surat kematian, sejumlah uang santunan, dan ucapan bela sungkawa yang terasa dingin dan formal. Mereka memberinya penutupan yang palsu, sebuah titik tanpa akhir yang sebenarnya. Bagaimana bisa ia merasa selesai jika tak ada pusara untuk ia kunjungi? Tak ada jasad untuk ia tangisi? Yang ada hanyalah sebuah guci kosong yang ia kubur di pemakaman keluarga. Sebuah simbol dari kehampaan yang menggerogoti hatinya. Ia bangkit dari tempat tidur, mengikat rambutnya asal-asalan, lalu berjalan menuju dapur. Apartemen kecil mereka di salah satu sudut Jakarta Selatan ini adalah saksi bisu perjalanannya. Setiap sudut menyimpan jejak Aditya. Rak buku yang dibuat Aditya dengan tangannya sendiri, koleksi piringan hitam yang sering mereka dengarkan bersama di malam minggu, bahkan goresan kecil di dinding dekat saklar lampu, bekas jam tangan Aditya yang tak sengaja tergores. Selama 3 tahun, Kirana tidak mengubah apapun. Ia takut jika ia memindahkan satu barang saja, ia akan turut menghapus satu kenangan. Ia hidup di dalam sebuah museum pribadi, dikelilingi oleh hantu-hantu kebahagiaan masa lalu. Sambil memasak nasi goreng kesukaan Ardi, pikirannya melayang. Jakarta terasa semakin menyesakkan belakangan ini. Gedung-gedung tinggi yang menjulang seolah meremas ruang geraknya. Kemacetan yang tak berkesudahan terasa seperti cerminan dari hidupnya yang tak kunjung bergerak maju. Ia bekerja keras, membuka usaha catering online dari rumah, menerima pesanan kue dan makanan untuk acara-acara kecil. Usahanya cukup untuk membiayai hidup mereka berdua, untuk membayar cicilan apartemen dan biaya sekolah Ardi. Ia mandiri, ia kuat. Semua orang memujinya, mengatakan betapa tangguhnya ia membesarkan Ardi seorang diri. Tapi tak ada yang tahu, di malam hari, saat Ardi sudah tertidur, ketangguhan itu seringkali luruh menjadi air mata sunyi yang membasahi bantal. Ia lelah. Bukan lelah fisik karena bekerja, tapi lelah karena harus terus-menerus menjadi kuat. Ia merindukan Aditya, merindukan pelukannya, merindukan suaranya yang menenangkan, merindukan kemampuannya untuk membuat semua masalah terasa sepele. Ia merindukan dirinya yang dulu, versi dirinya yang masih bisa tertawa lepas tanpa dibayangi duka. "Ibu, nanti jadi, kan?" Suara Ardi yang sedikit serak khas bangun tidur membuyarkan lamunannya. Bocah itu sudah berdiri di ambang pintu dapur, mengucek matanya dengan punggung tangan. Kirana tersenyum, senyum tulus yang hanya ia simpan untuk putranya. "Jadi dong, sayang. Sarapan dulu, ya." Nasinya sebentar lagi matang. Ardi mengangguk semangat, lalu duduk di meja makan. "Aku sudah siapkan mainan yang mau dibawa. Robot sama mobil-mobilan." "Bagus. Jangan lupa bawa baju renang juga.
kata Kirana sambil meletakkan sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi di hadapan Ardi. Mereka akan pergi. Sebuah keputusan impulsif yang ia ambil minggu lalu. Malam itu, saat sedang membereskan gudang kecil di apartemen, ia menemukan sebuah kotak tua berisi barang-barang milik Aditya. Di dalamnya, ada beberapa brosur wisata. Salah satunya adalah tentang keindahan pantai-pantai di Pulau Dewata, Bali. Ada coretan tangan Aditya di brosur itu, sebuah lingkaran digambar sebuah villa dengan pemandangan laut, dan tulisan kecil di bawahnya. Suatu hari nanti, kita ke sini bertiga. Melihat tulisan itu seperti ditikam belati tumpul. Sakit, namun juga membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Sebuah janji yang belum sempat terpenuhi. Saat itu juga, ia membuka laptopnya, mencari tiket pesawat dan penginapan. Ia butuh ini. Mereka butuh ini. Mereka butuh lari sejenak dari Jakarta, dari apartemen yang penuh kenangan, dari rutinitas yang membosankan. Ia ingin memberikan Ardi pengalaman baru, ingin melihat putranya tertawa di bawah sinar matahari tropis, bukan di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit. Dan mungkin, hanya mungkin, di tempat yang baru, ia bisa menemukan kembali secercah kebahagiaan untuk dirinya sendiri, memulai lembaran baru seperti yang selalu dinasihatkan teman-temannya. Selama beberapa hari terakhir, Ardi tak henti-hentinya membicarakan liburan mereka. Matanya berbinar setiap kali menyebut kata pantai atau pesawat. Antusiasme putranya menular, memberikan Kirana energi yang sudah lama tak ia rasakan. Ia mulai berkemas dengan semangat, memilih baju-baju musim panas yang sudah lama tersimpan di lemari, membayangkan angin laut yang akan menerpa wajahnya. Ini adalah hal benar yang ia lakukan. Ia yakin itu. Setelah Ardi selesai sarapan dan mandi, Kirana memeriksa kembali semua persiapan mereka. Koper sudah siap di dekat pintu. Tiket dan kartu identitas sudah ada di dalam tasnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Seorang wanita berusia awal 30-an, dengan lingkaran hitam samar di bawah matanya yang tak bisa sepenuhnya ditutupi riasan tipis. Ada beberapa helai uban yang mulai muncul di sela-sela rambut hitamnya. Ia terlihat lebih tua dari usianya, lebih lelah. Kehilangan telah mengukir jejaknya, tidak hanya di hati, tapi juga di wajah. Namun di matanya, masih ada sisa percikan api, sebuah tanda bahwa ia belum menyerah. Ia melakukannya demi Ardi. Dan hari ini, ia juga ingin melakukannya demi dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang, mengembuskannya perlahan, seolah melepaskan seluruh beban Jakarta dari pundaknya. "Siap, jagoan?" Tanyanya pada Ardi yang sudah rapi dengan kaos bergambar hiu dan celana pendek. Ardi mengacungkan kedua jempolnya. "Siap, Bu." Mereka melangkah keluar dari apartemen, menutup pintu di belakang mereka. Pintu yang menyimpan 3 tahun penuh duka, tawa, dan perjuangan. Untuk seminggu ke depan, mereka akan meninggalkan semua itu. Mereka akan pergi menuju harapan, menuju sebuah pulau yang menjanjikan fajar yang baru. Kirana menggenggam tangan mungil Ardi erat-erat, merasakan kehangatan dan kepercayaan dari putranya. Langkahnya terasa lebih ringan. Mungkin, memang benar apa kata orang. Terkadang, kita harus pergi jauh untuk bisa menemukan jalan pulang ke diri kita sendiri. Dan baginya, perjalanan itu dimulai hari ini. Malam sebelum keberangkatan mereka ke Bali, setelah Ardi tertidur pulas, Kirana tak bisa memejamkan matanya. Ia duduk di sofa ruang tengah, ditemani segelas teh hangat yang mulai mendingin. Keheningan malam membuatnya rentan terhadap kenangan. Ia membuka sebuah album foto tua yang ia temukan bersamaan dengan brosur wisata itu. Sampulnya terbuat dari kulit sintetis berwarna coklat tua, sudah sedikit mengelupas di bagian sudutnya. Halaman pertama adalah foto dirinya dan Aditya di sebuah kafe kecil di Bandung, beberapa minggu setelah mereka pertama kali bertemu. Saat itu ia masih seorang mahasiswi tingkat akhir jurusan desain komunikasi visual, sementara Aditya baru saja memulai karirnya di sebuah perusahaan sekuritas di Jakarta. Mereka bertemu secara tidak sengaja. Seorang teman mengenalkan mereka di sebuah pameran seni. Kirana ingat betul kesan pertamanya pada Aditya. Pria itu menawan, bukan dengan ketampanan yang mencolok, melainkan dengan karisma yang kuat. Senyumnya hangat,
Tatapan matanya tajam namun meneduhkan, dan cara bicaranya begitu cerdas dan penuh percaya diri. Mereka bertukar nomor telepon, dan sejak saat itu, percakapan mereka tak pernah berhenti. Aditya rela menempuh perjalanan Jakarta-Bandung hampir setiap akhir pekan hanya untuk menemuinya. Ia membalik halaman album. Ada foto mereka berdua sedang tertawa di Dufan, basah kuyup setelah menaiki wahana arung jeram. Ada foto Aditya yang sedang meniup lilin di kue ulang tahunnya yang ke-22. Aditya selalu penuh kejutan, selalu tahu cara membuatnya merasa istimewa. Ia bukan tipe pria yang memberikan bunga atau coklat. Hadiahnya selalu lebih personal. Sebuah buku langka dari penulis favorit Kirana, sebuah sketsa wajah Kirana yang ia buat sendiri, atau sebuah daftar putar lagu yang ia susun dengan teliti. Cinta mereka tumbuh dengan sederhana dan jujur, tanpa drama, tanpa kepura-puraan. Lalu ia sampai pada halaman yang paling ia sukai sekaligus paling menyakitkan untuk dilihat. Serangkaian foto dari perjalanan spontan mereka ke Gunung Bromo. Ide itu datang dari Aditya di suatu Jumat malam. Bosan dengan mall dan bioskop, katanya di telepon. Besok subuh aku jemput, kita lihat matahari terbit di Bromo. Kirana yang saat itu sedang pusing dengan tugas akhirnya, awalnya menolak. Tapi Aditya punya 1001 cara untuk meyakinkannya. Ia ingat betul dinginnya udara yang menusuk tulang saat mereka menaiki jeep di tengah kegelapan. Ia ingat bagaimana Aditya menggenggam tangannya erat, memasukkannya ke dalam saku jaketnya agar tetap hangat. Mereka tiba di penanjakan saat langit masih segelap jelaga, bergabung dengan puluhan orang lain yang juga menanti momen yang sama. Kirana bersandar di bahu Aditya, merasakan kantuk dan dingin yang luar biasa. Tapi semua itu terbayar lunas saat garis jingga pertama muncul di ufuk timur. Perlahan tapi pasti, langit berubah warna, dari hitam menjadi nila, lalu ungu, jingga, dan akhirnya keemasan. Lautan kabut di bawah mereka perlahan tersibak, menampakkan puncak Gunung Batok dan kawah Bromo yang megah. Pemandangan itu begitu magis, begitu surreal. Rasanya seperti berada di dunia lain. Indah sekali, bisik Kirana. Napasnya mengeluarkan uap tipis di udara dingin. Tidak seindah kamu, balas Aditya, mengecup puncak kepalanya. Kirana tersenyum. Di tengah keagungan alam itu, Aditya melamarnya. Bukan dengan cincin berlian yang mewah, melainkan dengan sebuah cincin perak sederhana dengan ukiran bunga Edelweiss. Bunga abadi, untuk cinta kita yang juga abadi, katanya saat itu. Air mata bahagia mengalir di pipi Kirana. Tentu saja ia bilang iya. Momen itu terpatri selamanya dalam ingatannya. Sebuah puncak kebahagiaan yang terasa begitu nyata. Foto di album itu menangkap momen sesaat setelahnya. Wajah mereka berdua memerah karena dingin. Mata mereka berbinar karena cinta dan harapan, dengan latar belakang matahari terbit Bromo yang spektakuler. Pernikahan mereka setahun kemudian berlangsung sederhana namun hangat, hanya dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Mereka memulai hidup baru di apartemen kecil itu, apartemen yang sama yang kini terasa begitu kosong. Tahun-tahun pertama pernikahan mereka adalah masa-masa paling bahagia dalam hidup Kirana. Mereka membangun segalanya dari nol, saling mendukung mimpi masing-masing. Kirana mulai merintis usaha desain grafisnya dari rumah, sementara karir Aditya di dunia keuangan melesat cepat. Ia pekerja keras, ambisius, dan sangat cerdas membaca pasar. Kehadiran Ardi 2 tahun kemudian melengkapi kebahagiaan mereka. Aditya adalah seorang ayah yang luar biasa. Ia tak pernah ragu mengganti popok, membuat susu di tengah malam, atau menyanyikan lagu pengantar tidur untuk Ardi. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bermain kuda-kudaan atau merakit Lego bersama putranya. Melihat interaksi Aditya dan Ardi selalu berhasil membuat hati Kirana menghangat. Keluarganya terasa sempurna. Ia memiliki semua yang pernah ia impikan. Namun, perlahan, sesuatu mulai berubah. Semakin tinggi posisi Aditya di kantornya, semakin sedikit waktunya di rumah. Perjalanan bisnisnya menjadi semakin sering dan lama. Saat di rumah pun, pikirannya seringkali tidak sepenuhnya hadir. Matanya terpaku pada layar laptop yang menampilkan grafik-grafik rumit, atau telinganya tersumpal oleh gawai nirkabel saat menerima telepon dari klien di zona waktu yang berbeda.
Kehangatan itu perlahan terkikis oleh kesibukan. Kirana mencoba memahami. Ia tahu suaminya sedang berjuang demi masa depan mereka. Sabar ya, sayang. Ini semua demi Ardi, demi kita. Sebentar lagi, setelah semuanya stabil, aku janji akan punya lebih banyak waktu. Begitu Aditya selalu berkata setiap kali Kirana mencoba mengeluh. Kirana pun mencoba bersabar. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah fase sementara. Tapi fase itu tak kunjung berakhir. Ia mulai merasa kesepian di tengah pernikahannya sendiri. Ia merindukan Aditya yang dulu, yang bisa meletakkan semua pekerjaannya hanya untuk menemaninya menonton film sambil makan popcorn, yang bisa mendengarkan ceritanya seharian penuh tanpa terdistraksi oleh notifikasi ponsel. Ia mencoba berbicara, mencoba mengungkapkan perasaannya. Namun Aditya selalu menepisnya dengan janji-janji yang sama. Kirana melihat ada beban berat di mata suaminya. Ada ketegangan di rahangnya yang tak pernah ada sebelumnya. Tapi setiap kali ia bertanya, Aditya hanya tersenyum dan berkata semuanya baik-baik saja. Lalu datanglah hari itu. Hari di mana Aditya pamit untuk perjalanan bisnis selama 3 hari ke sebuah pulau terpencil untuk menemui seorang investor penting. Tak ada yang aneh. Itu adalah rutinitas yang sudah biasa. Aditya mengecup keningnya, memeluk Ardi erat-erat, dan berjanji akan membawakan oleh-oleh. Itu adalah kali terakhir ia melihat suaminya hidup. 3 hari berlalu, Aditya tak kunjung pulang. Teleponnya tidak aktif. Kirana mulai panik. Ia menghubungi kantor Aditya, namun mereka juga tidak bisa menghubunginya. Lalu kabar itu datang keesokan harinya. Kabar tentang kecelakaan kapal cepat, tentang badai yang tiba-tiba datang, tentang namanya yang ada di daftar penumpang. Dunia Kirana runtuh saat itu juga. Ia menutup album foto itu dengan tangan gemetar. Teh di cangkirnya sudah sedingin es. Kenangan itu, betapapun indahnya, kini terasa seperti belati bermata dua. Ia bangkit dan berjalan ke kamar Ardi. Ia memandangi wajah damai putranya. Anak itu hanya memiliki kenangan samar tentang ayahnya. Kenangan yang terus Kirana hidupkan melalui cerita dan foto. Ardi adalah satu-satunya peninggalan Aditya yang paling berharga. Satu-satunya alasan mengapa ia harus terus berjalan. Ia menyelimuti tubuh mungil itu, mengecup keningnya pelan. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Di Bali nanti, ia akan fokus pada masa kini, pada tawa Ardi, pada kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang bisa mereka ciptakan bersama. Ia tak akan membiarkan hantu masa lalu merusak harapan akan masa depan. Ia harus bisa. Demi Ardi, dan demi kewarasannya sendiri. Hari itu, 3 tahun yang lalu, dimulai seperti hari-hari biasa. Kirana sedang menyuapi Ardi yang waktu itu baru berusia 5 tahun. Sambil sesekali melirik jam dinding. Aditya seharusnya sudah menelepon pagi itu. Seperti yang selalu ia lakukan saat sedang dalam perjalanan bisnis. Ia selalu meluangkan waktu untuk sekadar menyapa dan berbicara sebentar dengan Ardi sebelum putranya itu berangkat ke sekolah taman kanak-kanak. Tapi hingga pukul 9, tak ada panggilan masuk. Kirana mencoba meneleponnya. Namun panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Ia mengirim beberapa pesan singkat, menanyakan apakah pertemuannya berjalan lancar. Tak ada balasan. Awalnya ia hanya merasakan sedikit jengkel. Mungkin Aditya terlalu sibuk. Atau mungkin sinyal di pulau terpencil itu memang buruk. Ia mencoba menepis firasat aneh yang mulai merayap di hatinya. Siang harinya, firasat itu berubah menjadi kecemasan. Ia kembali menelepon kantor Aditya. Dan seorang resepsionis dengan suara datar mengatakan bahwa mereka juga belum bisa menghubungi tim yang berangkat. Kecemasan itu perlahan berevolusi menjadi kepanikan saat sore tiba dan ponsel Aditya masih tetap mati. Ia mondar-mandir di ruang tengah apartemennya, memeluk ponselnya erat-erat seolah benda itu adalah satu-satunya tali penghubung dengan suaminya. Ardi, yang merasakan kegelisahan ibunya, menjadi lebih pendiam dari biasanya. Ia hanya duduk di karpet, memainkan robotnya tanpa suara. Panggilan yang akhirnya datang bukanlah dari Aditya, melainkan dari kepala divisi personalia di kantornya. Suara pria di seberang telepon itu terdengar ragu-ragu dan penuh simpati palsu. Ia berbicara tentang insiden, tentang cuaca buruk yang tak terduga, tentang
kapal cepat yang hilang kontak. Setiap kata yang keluar dari mulut pria itu terasa seperti pukulan godam yang menghantam dada Kirana. Dunianya berhenti berputar. Ia tidak ingat persis apa yang ia katakan sebagai balasan. Yang ia ingat hanyalah kakinya yang terasa lemas, membuatnya terduduk di lantai, dan suara tangisnya sendiri yang pecah memenuhi ruangan. 2 orang perwakilan perusahaan datang ke apartemennya keesokan paginya. Mereka mengenakan setelan jas berwarna gelap yang mahal. Wajah mereka dipasangi ekspresi duka yang terlatih. Mereka duduk di sofa yang biasa diduduki Aditya, meletakkan tas kerja mereka di atas meja kopi. Mereka berbicara dengan nada yang tenang dan terukur, menjelaskan kronologi kejadian dengan detail yang menyakitkan. Kapal cepat yang ditumpangi Aditya dan 3 rekan kerjanya dihantam badai dalam perjalanan kembali. Tim SAR sudah dikerahkan. Beberapa serpihan kapal dan tas kerja ditemukan. Salah satunya milik Aditya. Tapi tidak ada tanda-tanda korban selamat. Mereka menggunakan istilah-istilah seperti kemungkinan selamat sangat kecil dan proses pencarian terus dilakukan. Mereka menyerahkan sebuah amplop tebal berisi dokumen dan uang santunan awal. Mereka menjanjikan akan menanggung semua biaya dan mengurus semua keperluan. Mereka bersikap sangat profesional, sangat efisien, dan justru itulah yang membuat Kirana merasa mual. Mereka membicarakan suaminya seolah-olah ia adalah aset perusahaan yang hilang, sebuah angka kerugian dalam laporan tahunan. Hari-hari berikutnya adalah kabut tebal yang menyelimuti Kirana. Ia tidak ingat kapan ia makan atau tidur. Teleponnya terus berdering. Pesan-pesan belasungkawa membanjiri masuk. Keluarga dan teman-teman datang silih berganti, membawakan makanan yang tak disentuhnya, menawarkan pelukan yang tak dirasakannya. Ia bergerak seperti robot, menjawab pertanyaan dengan gumaman, menerima simpati dengan anggukan kosong. Ia hanya ingin sendirian, tapi orang-orang terus berdatangan, mengisi apartemennya dengan isak tangis dan bisik-bisik kasihan. Satu-satunya yang bisa menembus kabut itu adalah Ardi. Putranya akan datang memeluk kakinya, atau menanyakan pertanyaan polos yang menghancurkan hatinya. Ibu, kenapa nangis? Ayah kapan pulang? Bagaimana ia bisa menjelaskan konsep kematian pada seorang anak berusia 5 tahun? Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ayah yang sangat ia puja tidak akan pernah pulang? Ia mencoba berbagai cara. Ia bilang ayah sedang pergi ke tempat yang sangat jauh. Ia bilang ayah sudah menjadi bintang di langit. Ardi akan diam sejenak, mencoba mencerna, lalu bertanya lagi. Tapi kapan ayah telepon? Aku kangen. Setiap pertanyaan itu adalah sayatan baru di luka Kirana yang masih menganga. Seminggu berlalu, dan tim SAR menghentikan pencarian. Tidak ada jasad yang ditemukan. Aditya secara resmi dinyatakan hilang dan dianggap telah meninggal. Dunianya yang tadinya runtuh, kini hancur lebur menjadi debu. Tanpa jasad, tak ada pemakaman yang layak. Tak ada tempat terakhir untuk ia berpamitan. Kehampaan itu begitu absolut, begitu menyiksa. Keluarga besar mereka berdebat tentang apa yang harus dilakukan. Ibunya menyarankan untuk mengadakan tahlilan besar, sementara ibu mertuanya bersikeras harus ada sebuah upacara simbolis untuk melepas arwah Aditya. Kirana hanya diam, terlalu lelah dan hancur untuk ikut berdebat. Ia merasa seperti penonton dalam drama tragedi hidupnya sendiri. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadakan upacara pemakaman simbolis. Sebuah guci kosong dari tanah liat dibeli, yang akan dikuburkan di samping makam ayah Aditya. Kirana menatap guci itu dengan nanar. Benda itu adalah representasi sempurna dari perasaannya. Kosong, dingin, dan rapuh. Hari upacara tiba. Langit Jakarta mendung seolah ikut berduka. Ia mengenakan pakaian serba hitam, memakaikan Ardi kemeja koko putih. Ia menggandeng tangan putranya erat-erat selama prosesi. Ia melihat wajah-wajah penuh iba di sekelilingnya. Ia mendengar isak tangis dari kerabat jauh. Tapi ia sendiri tak bisa menangis. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang membekukan. Saat guci kosong itu dimasukkan ke liang lahat dan ditimbun tanah, Kirana merasakan sebagian dari dirinya ikut terkubur di dalamnya. Harapan, tawa, dan masa depan yang pernah ia bayangkan
Semuanya ikut terkubur bersama guci itu. Tak ada jasad, tak ada penutupan. Yang ada hanyalah sebuah lubang menganga di dalam hatinya. Sebuah lubang yang ia tahu tak akan pernah bisa terisi kembali. Setelah upacara, hidup harus terus berjalan, begitu kata orang. Tapi bagaimana caranya? Kirana merasa seperti berjalan di atas treadmill, bergerak tapi tak pernah sampai kemana-mana. Ia mulai membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya. Ia belajar untuk tersenyum saat hatinya menangis. Ia belajar untuk menjawab, "Aku baik-baik saja," saat jiwanya hancur berantakan. Ia menyibukkan diri dengan usahanya, menuangkan seluruh energi dan waktunya untuk bekerja dan mengurus Ardi. Ia harus kuat. Ia tak punya pilihan lain. Jika ia roboh, siapa yang akan menopang Ardi? 3 tahun ia menjalani hidup seperti itu. Ia menjadi ahli dalam menyembunyikan lukanya. Ia menjadi sosok wanita mandiri yang dikagumi banyak orang. Tapi hanya ia yang tahu betapa rapuhnya ia di dalam. Tembok yang ia bangun memang melindunginya dari rasa sakit, tapi juga mengurungnya dalam kesepian. Ia tidak lagi mengizinkan siapapun masuk terlalu dekat. Ia takut untuk kembali merasakan kehilangan. Kehilangan Aditya sudah lebih dari cukup untuk seumur hidupnya. Ia menerima takdirnya, hidup bersama hantu suaminya, membesarkan putra mereka sendirian. Ia pikir, beginilah sisa hidupnya akan berjalan. Sebuah rutinitas yang datar, sebuah kehidupan yang dijalani hanya demi kewajiban. Sampai ia menemukan brosur itu, dan sebuah harapan kecil yang bandel mulai tumbuh di dalam hatinya yang beku. Harapan akan secercah kehangatan. Harapan akan sebuah awal yang baru. Pagi keberangkatan itu terasa berbeda. Udara Jakarta yang biasanya terasa berat dan penuh polusi, hari itu seolah sedikit lebih ringan. Atau mungkin itu hanya perasaan Kirana saja. Ardi sudah bangun bahkan sebelum subuh, terlalu bersemangat untuk bisa tidur lebih lama. Ia berlarian di dalam apartemen, memeriksa tas ransel kecilnya berulang kali, memastikan robot transformer kesayangannya tidak tertinggal. "Ibu, nanti di pesawat jendelanya buat aku, ya?" tanyanya sambil menarik-narik ujung baju Kirana. "Iya, sayang. Jendelanya buat Ardi," jawab Kirana sambil tersenyum. Tawa dan celoteh putranya adalah musik terindah di telinganya. Kegembiraan Ardi yang murni dan tanpa beban itu menular. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kirana merasakan secercah kebahagiaan yang tulus merayap di dalam hatinya. Ia memandangi wajah putranya yang berbinar-binar. Dan ia tahu keputusannya untuk pergi adalah keputusan yang tepat. Perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta diisi oleh ocehan Ardi yang tak ada habisnya. Ia menunjuk setiap bus besar, setiap truk gandeng, dan setiap gedung tinggi yang mereka lewati dengan takjub. Kirana hanya menanggapi dengan senyuman dan jawaban-jawaban singkat, membiarkan pikirannya mengembara. Ia merasa seperti sedang melepaskan sebuah jangkar berat yang selama ini menahan kapalnya. Jangkar bernama Jakarta, bernama rutinitas, bernama duka. Hiruk-pikuk bandara menyambut mereka. Suara pengumuman penerbangan yang menggema, deru roda koper di lantai marmer, dan lalu lalang ribuan orang dengan tujuan mereka masing-masing. Sebuah miniatur dunia yang sibuk. Biasanya, keramaian seperti ini akan membuatnya pusing. Tapi hari ini, ia merasakannya sebagai energi positif. Energi pergerakan. Energi perubahan. Setelah check-in dan menitipkan koper mereka menunggu di ruang tunggu dekat gerbang keberangkatan. Ardi menempelkan wajahnya di kaca besar. Matanya membelalak melihat pesawat-pesawat raksasa yang terparkir di landasan. "Ibu, yang mana pesawat kita?" tanyanya. Kirana menunjuk sebuah pesawat dengan corak biru di ekornya. "Yang itu, sepertinya." "Wow, besar sekali. Nanti kita terbang di atas awan, kan Bu?" "Iya, kita akan terbang di atas awan." Saat panggilan untuk naik ke pesawat akhirnya terdengar, jantung Kirana berdebar sedikit lebih kencang. Ini nyata. Mereka benar-benar pergi. Ia menggandeng tangan Ardi, berjalan melewati Garbarata menuju pintu pesawat. Pramugari yang ramah menyambut mereka dengan senyuman. Mereka menemukan kursi mereka di dekat jendela, persis seperti yang diinginkan Ardi. Kirana membantunya memasang sabuk pengaman,
lalu memasang sabuk pengamannya sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan campuran antara gugup dan lega. Pesawat perlahan bergerak mundur, lalu melaju di landasan pacu. Ardi menempelkan tangannya di jendela. Wajahnya tegang sekaligus takjub. Lalu dengan satu dorongan kuat, pesawat itu terangkat dari tanah, meninggalkan Jakarta di bawah mereka. Gedung-gedung tinggi tampak seperti miniatur, dan kemacetan yang menyebalkan terlihat seperti barisan semut yang bergerak lambat. Semakin tinggi mereka terbang, semakin kecil pula kota itu terlihat, sampai akhirnya tertutup oleh lapisan awan putih yang tebal. Rasanya simbolis. Ia meninggalkan semua bebannya di bawah sana. Di atas awan, dunia terasa tenang. Langit biru terbentang tak berujung, dan matahari bersinar begitu cerah. Ardi tertawa senang. Kirana mengeluarkan buku gambar dan pensil warna dari tasnya untuk menyibukkan Ardi. Ia sendiri menyandarkan kepalanya, mencoba untuk rileks. Ia memejamkan mata, membiarkan dengungan mesin pesawat menjadi musik latar yang menenangkannya. Untuk 1 jam pertama penerbangan, semuanya terasa sempurna. Ia merasa damai, sesuatu yang sudah sangat langka baginya. Ia sedang setengah tertidur saat Ardi menarik-narik lengannya dengan cukup kuat. "Ibu, ibu, lihat," bisiknya dengan suara mendesak. Kirana membuka matanya. "Ada apa, sayang?" Ardi tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah depan, ke lorong pesawat beberapa baris di depan mereka. "Bu, itu ayah," bisik Ardi lagi. Kali ini lebih pelan, seolah itu adalah sebuah rahasia besar. Jantung Kirana serasa berhenti berdetak selama sepersekian detik. Lalu otaknya mengambil alih. Ia mengelus kepala putranya. "Bukan, sayang. Itu bukan ayah. Mungkin hanya orang yang mirip. Ia sudah sering mengalami ini." Ardi kadang-kadang akan menunjuk orang asing di mal atau di jalan dan mengatakan hal yang sama. Anak-anak yang kehilangan orang tua seringkali melakukannya. Itu adalah bagian dari kerinduan mereka. "Bukan, Bu. Itu beneran ayah," Ardi bersikeras. Matanya yang polos menatap Kirana dengan keyakinan penuh. "Aku lihat." Untuk menenangkan Ardi, Kirana akhirnya menolehkan kepalanya perlahan, mengikuti arah telunjuk putranya. Di sana, sekitar 5 atau 6 baris di depan, seorang pria sedang berdiri di lorong, sedikit membungkuk untuk berbicara dengan seorang wanita muda yang duduk di kursi dekat lorong. Pria itu mengenakan kemeja linen berwarna krem, topi fedora berwarna coklat muda yang menutupi sebagian besar rambutnya, dan kacamata hitam yang menyembunyikan matanya. Dari tempatnya duduk, Kirana hanya bisa melihat punggung dan sisi samping tubuhnya. Posturnya tinggi, bahunya lebar. Sama seperti Aditya. Tapi ada ribuan pria dengan postur seperti itu. "Sayang, ibu tidak bisa lihat wajahnya." "Sudahlah. Mungkin hanya mirip," kata Kirana lagi, mencoba terdengar setenang mungkin, meskipun jantungnya mulai berdebar tak karuan. Firasat buruk yang aneh kembali merayapinya. "Tapi cara bapak itu gerakin tangannya, Bu. Kayak ayah." Ardi tidak menyerah. Kirana terdiam. Ia tahu persis apa yang dimaksud Ardi. Aditya punya kebiasaan khas saat berbicara. Jemarinya akan bergerak-gerak seolah sedang menggambar di udara untuk menjelaskan maksudnya. Dan pria itu melakukan hal yang sama. Kirana menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ia mencoba menepisnya. "Ini gila. Ini tidak mungkin. Aditya sudah meninggal. Ia punya surat kematiannya. Ia mengubur guci kosongnya. Ini pasti hanya ilusi. Sebuah permainan pikiran yang diciptakan oleh harapan dan kesedihannya." Ia hendak kembali membujuk Ardi saat pria itu sedikit bergeser untuk membiarkan seorang pramugari lewat. Pergeseran itu memberinya pandangan yang lebih jelas ke sisi wajah pria itu selama 2 detik yang terasa seperti selamanya. Topi itu sedikit terangkat, dan kacamata hitamnya sedikit melorot di hidungnya. Dan di saat itulah Kirana melihatnya. Sebuah detail kecil yang intim, yang tak mungkin salah ia kenali. Sebuah bekas luka tipis berwarna keputihan, tepat di bawah garis rahang kirinya. Bekas luka dari kecelakaan sepeda motor saat mereka masih kuliah dulu. Bekas luka yang sering ia sentuh dengan jarinya saat mereka berpelukan.
Napas Kirana tercekat di tenggorokan. Dunia di sekelilingnya seolah menjadi sunyi. Dengungan mesin pesawat, suara orang mengobrol, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah detak jantungnya sendiri yang bergemuruh di telinganya seperti genderang perang. Dingin menjalari seluruh tubuhnya, meskipun kabin pesawat terasa hangat. Itu tidak mungkin. Tapi matanya tidak berbohong. Itu adalah bekas luka Aditya. Pria itu adalah Aditya. Suaminya yang telah meninggal 3 tahun lalu, kini berada di pesawat yang sama dengannya, hidup, dan sedang berbicara dengan wanita lain. Pesawat terus melaju stabil di ketinggian 30.000 kaki, menembus awan menuju Pulau Dewata, sementara dunia Kirana baru saja terhempas ke dalam jurang turbulensi yang paling mengerikan. Sebuah bekas luka. Sebuah detail kecil yang seharusnya tidak berarti apa-apa bagi dunia. Namun bagi Kirana, itu adalah seluruh alam semesta. Itu adalah penanda. Sebuah arsip fisik dari sebuah kenangan yang ia simpan rapat-rapat. Ia ingat hari itu dengan jelas. Aditya yang nekat mencoba motor trail milik temannya, kehilangan kendali di jalanan menurun yang licin, dan pulang dengan dagu yang sobek. Kirana yang membersihkan lukanya dengan panik dan hati-hati, menahan tangis melihatnya kesakitan. Bekas luka itu adalah bukti dari masa muda mereka, dari kecerobohan dan cinta mereka. Dan bekas luka itu kini ada di rahang seorang pria yang seharusnya sudah menjadi debu, terbang di ketinggian 30.000 kaki, hanya beberapa baris di depannya. Pikiran Kirana berputar kencang, menolak untuk menerima apa yang baru saja matanya saksikan. Ini tidak masuk akal. Ini adalah sebuah kemustahilan yang kejam. Ia pasti salah lihat. Efek cahaya di kabin, kelelahan, kerinduan yang sudah menahun, semua itu pasti berkonspirasi untuk menciptakan sebuah fata morgana yang sempurna. Ia mencoba bernapas, tetapi udara di sekitarnya terasa tipis dan hampa. Ia memejamkan matanya erat-erat, berharap saat ia membukanya lagi, pria itu sudah lenyap, atau berubah menjadi orang lain yang sama sekali tidak ia kenal. Ia menghitung sampai 10 dalam hati, sebuah trik lama untuk menenangkan diri. 1, 2, 3. Ia merasakan tangan mungil Ardi di lengannya, masih menunggu jawaban. 4, 5, 6. Ia bisa mendengar suara pramugari yang menawarkan minuman. 7, 8, 9. Ia harus tenang. Demi Ardi. 10. Ia membuka matanya. Pria itu masih di sana. Ia sudah kembali duduk di kursinya. Namun kini ia sedikit menoleh ke belakang untuk melanjutkan percakapannya dengan wanita di sampingnya. Topi dan kacamatanya masih terpasang, tetapi dari sudut ini, Kirana bisa melihat garis bibirnya saat ia tersenyum. Sebuah senyuman tipis yang familiar. Cara bibir atasnya sedikit terangkat di satu sisi. Jantung Kirana mencelos untuk kedua kalinya. Otaknya yang rasional berteriak bahwa ini semua hanya kebetulan. Di dunia ini ada miliaran orang. Tentu saja ada kemungkinan seseorang memiliki postur, gestur, senyum, dan bahkan bekas luka yang sama persis dengan mendiang suaminya. Kemungkinan itu ada, sekecil apapun. Tetapi hatinya, intuisinya, seluruh sel di tubuhnya menjeritkan satu kata, Aditya. Ibu kenapa? Kok pucat? Tanya Ardi. Tatapannya kini beralih dari pria itu ke wajah ibunya. Kirana tersentak. Ia memaksakan seulas senyum di bibirnya yang terasa kaku. Ibu tidak apa-apa, sayang. Cuma sedikit pusing. Mungkin karena pesawatnya. Ia mengelus rambut Ardi, berusaha mengalihkan perhatian putranya. Mau gambar lagi? Atau mau dengar lagu? Ardi menggeleng. Aku mau lihat ayah. SSST. Desis Kirana pelan. Jangan keras-keras. Itu bukan ayah. Ardi. Kita jangan ganggu orang lain, ya. Meskipun ia berkata begitu, matanya tak bisa lepas dari siluet pria itu. Ia menjadi seorang penguntit yang tak berdaya, terperangkap di kursinya sendiri. Ia memperhatikan setiap detail kecil. Cara pria itu menyilangkan kakinya, persis seperti yang biasa Aditya lakukan saat sedang santai. Cara ia mengetuk-ngetukkan jarinya di sandaran tangan saat sedang berpikir. Semua itu adalah potongan-potongan puzzle yang membentuk sebuah gambar yang menakutkan sekaligus mustahil.
Wanita yang duduk di samping pria itu tampak lebih muda, mungkin pertengahan 20-an. Rambutnya panjang dan diwarnai coklat terang. Ia tertawa renyah mendengar sesuatu yang dikatakan pria itu. Sesekali menyentuh lengannya dengan akrab. Ada rasa sakit yang tajam menusuk hati Kirana. Rasa sakit yang berbeda dari duka karena kehilangan. Ini adalah cemburu. Sebuah emosi yang sudah lama tidak ia rasakan. Siapa wanita itu? Apakah ia kekasihnya? Istrinya? Apakah Aditya tidak benar-benar meninggal? Apakah ia memalsukan kematiannya dan memulai hidup baru dengan wanita ini? Pikiran-pikiran liar itu menyerbu benaknya, membuatnya mual. Tidak, itu lebih tidak masuk akal lagi. Aditya mencintainya. Aditya memuja Ardi. Ia tidak mungkin melakukan hal sekejam itu. Ia tidak mungkin meninggalkan mereka dengan sengaja. Kirana menyandarkan kepalanya di jendela yang dingin, memalingkan wajahnya dari pemandangan yang menyakitkan itu. Ia menatap hamparan awan putih di luar, mencoba mencari kewarasan di sana. Ia pasti sedang berhalusinasi. 3 tahun menekan duka, 3 tahun menjadi kuat sendirian. Mungkin akhirnya jiwanya retak juga. Mungkin liburan ini adalah pemicunya. Harapan akan awal yang baru justru membuka luka lama dan membuatnya melihat hantu. Ya, itu pasti penjelasannya. Pria itu hanyalah orang asing yang kebetulan sangat mirip. Ia harus percaya itu. Ia harus mengabaikannya. Tetapi ia tidak bisa. Rasa penasaran itu seperti candu. Beberapa menit kemudian, ia kembali mencuri pandang. Kali ini, pramugari sedang membagikan makanan ringan. Pria itu melepas kacamatanya untuk membaca sesuatu di ponselnya. Dan untuk sesaat, Kirana bisa melihat matanya dengan lebih jelas saat cahaya kabin memantul di layar ponsel. Sepasang mata tajam berwarna coklat gelap, dengan bentuk alis yang tegas. Mata yang sama yang dulu selalu menatapnya dengan penuh cinta. Mata yang sama yang selalu bisa menenangkannya hanya dengan satu kedipan. Kini, tak ada lagi keraguan di dalam diri Kirana. Itu bukan orang yang mirip. Itu memang dia. Aditya Nugraha. Gelombang emosi yang saling bertentangan menghantamnya. Pertama, ada secercah kegembiraan yang luar biasa. Aditya hidup. Suaminya masih hidup. Harapan yang telah ia kubur dalam-dalam tiba-tiba meledak dari dalam tanah. Tapi kegembiraan itu langsung dilumat oleh gelombang kedua yang lebih besar. Kemarahan dan pengkhianatan. Jika ia hidup, mengapa ia menghilang? Mengapa ia membiarkan Kirana dan Ardi melalui neraka selama 3 tahun ini? Mengapa ia membiarkan putranya tumbuh tanpa seorang ayah? Mengapa ia membiarkan Kirana menangisi sebuah kuburan kosong? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya seperti badai, membuatnya sesak napas. Ia ingin bangkit dari kursinya, berjalan ke lorong, berdiri di hadapannya, dan meneriakkan namanya. Ia ingin menampar wajahnya, menuntut penjelasan. Tapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Apa yang akan ia katakan? Dan bagaimana jika ternyata ia memang salah? Bagaimana jika pria itu benar-benar orang lain dan akan menatapnya seperti orang gila? Rasa takut akan penghinaan itu menahannya. Dan ada Ardi. Ia tidak bisa membuat keributan di depan putranya. Ia harus tetap tenang, setidaknya sampai pesawat ini mendarat. Sisa perjalanan selama hampir 1 jam terasa seperti seumur hidup. Kirana tidak lagi bisa fokus pada apapun. Ia hanya duduk diam, matanya terpaku pada punggung pria itu. Ia mencoba menyusun rencana di kepalanya. Apa yang harus ia lakukan setelah mendarat? Haruskah ia mengikutinya? Haruskah ia mendekatinya? Atau haruskah ia melupakannya? Menganggap ini semua hanya mimpi buruk, dan melanjutkan liburannya seolah tidak terjadi apa-apa? Pilihan terakhir terasa paling aman, tapi juga paling mustahil. Bagaimana bisa ia melanjutkan hidup dengan normal setelah mengetahui kemungkinan ini? Saat lampu tanda kenakan sabuk pengaman kembali menyala dan pilot mengumumkan bahwa pesawat akan segera mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, perut Kirana melilit. Ia menatap keluar jendela, melihat daratan Pulau Bali yang hijau dan garis pantainya yang indah. Tempat ini seharusnya menjadi simbol harapan dan awal yang baru.
Kini, tempat ini terasa seperti arena pertarungan di mana ia harus menghadapi hantu dari masa lalunya. Pesawat semakin menurun. Roda-rodanya menyentuh landasan dengan guncangan pelan. Mereka telah tiba. Pelarian Kirana dari Jakarta telah berakhir. Namun ia merasa baru saja memasuki sebuah labirin yang jauh lebih rumit dan menyesakan. Ia menggenggam tangan Ardi erat-erat. Apapun yang akan terjadi, ia harus melaluinya. Ia tidak punya pilihan lain. Suara pengumuman bahwa penumpang sudah diperbolehkan turun dari pesawat menyentak Kirana dari lamunannya. Orang-orang di sekitarnya mulai berdiri, membuka kompartemen di atas kepala, dan menciptakan keriuhan kecil di lorong. Kepanikan seketika menjalari Kirana. Ia harus membuat keputusan, dan harus cepat. Jika ia diam saja, pria itu akan menghilang di tengah kerumunan. Kesempatan untuk mendapatkan jawaban, untuk memastikan kewarasannya sendiri, akan hilang selamanya. Sebentar ya, sayang. Kita tunggu sampai agak sepi, katanya pada Ardi, menahan putranya agar tetap duduk. Ia butuh waktu. Ia butuh melihat kemana pria itu pergi. Jantungnya berdebar kencang saat melihat pria itu dan wanita di sampingnya berdiri. Mereka mengambil 2 tas ransel dari kompartemen. Pria itu mengenakan kembali kacamata hitamnya, menarik pinggiran topinya lebih rendah, seolah ingin menyembunyikan wajahnya. Sebuah tindakan yang hanya menambah kecurigaan Kirana. Mereka kemudian bergabung dengan antrean di lorong, perlahan bergerak menuju pintu keluar. Kirana menatap punggung itu lekat-lekat, mencoba menghafal setiap detail pakaiannya. Kemeja krem, celana kargo berwarna zaitun, dan sepatu kulit santai. Setelah sebagian besar penumpang turun, Kirana akhirnya mengajak Ardi berdiri. Ayo, kita turun. Ia sengaja berjalan lambat, menjaga jarak beberapa meter di belakang rombongan terakhir. Ia melangkah keluar dari pesawat, melewati Garbarata, dan memasuki gedung terminal. Udara Bali yang hangat dan lembab langsung menyambutnya. Sangat kontras dengan dingin yang menusuk di dalam hatinya. Matanya liar mencari-cari sosok pria bertopi itu. Ia menemukannya tak jauh di depan, sedang berjalan santai sambil mendorong troli bersama wanita itu. Bu, kita mau kemana? Tanya Ardi, sedikit kebingungan dengan langkah ibunya yang ragu-ragu. Kita ambil koper dulu, sayang, jawab Kirana. Otaknya bekerja keras. Ia harus mengikutinya tanpa terlihat mencolok. Di area pengambilan bagasi, ia memilih posisi yang agak jauh namun masih bisa mengawasi mereka dengan jelas. Ia melihat mereka tertawa, melihat pria itu menunjuk sesuatu di ponselnya pada wanita itu. Mereka tampak seperti pasangan normal yang sedang berlibur. Pemandangan itu menyayat hatinya. Apakah ini kehidupan baru Aditya? Sebuah kehidupan di mana ia dan Ardi tidak lagi ada? Setelah mengambil koper mereka, pria itu dan si wanita berjalan menuju pintu keluar area kedatangan. Kirana buru-buru menarik kopernya dari sabuk berjalan dan setengah berlari menyusul, sambil terus menggandeng tangan Ardi. Ia merasa seperti seorang mata-mata dalam film thriller murahan. Ia melihat mereka berbicara dengan seorang sopir yang memegang papan nama, namun ia tak bisa membaca nama yang tertera di sana. Tak lama kemudian, mereka menghilang di balik pintu mobil sedan berwarna hitam. Mobil itu melaju, meninggalkan Kirana yang berdiri termangu di trotoar, merasakan campuran antara lega dan putus asa. Ia berhasil tidak kehilangan akal sehatnya dengan berkonfrontasi, tapi ia juga kehilangan jejaknya. Bu, kok diam? Taksi kita yang mana? Suara Ardi membawanya kembali ke dunia nyata. Kirana menatap sekeliling. Ia sendirian bersama putranya di tengah keramaian bandara. Pria itu sudah pergi. Mungkin ini adalah pertanda. Pertanda bahwa ia harus berhenti. Ia harus melupakan apa yang ia lihat di pesawat. Itu pasti hanya orang yang sangat mirip. Ya. Hanya itu penjelasannya. Ia tidak boleh merusak liburan ini, satu-satunya kesempatan bagi Ardi untuk bahagia, hanya karena imajinasinya yang liar. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa ketenangannya. Iya, sayang. Ayo kita cari taksi. Perjalanan menuju hotel mereka di kawasan Seminyak terasa surreal. Di luar jendela taksi, pemandangan Bali yang eksotis terhampar. Pura-pura kecil di setiap sudut jalan,
patung-patung dewa yang artistik, dan pohon-pohon Kamboja yang berbunga lebat. Ardi tak henti-hentinya berdecak kagum. Tapi Kirana tidak bisa menikmatinya. Pikirannya masih tertinggal di bandara. Wajah pria itu, bekas lukanya, senyumnya, terus berkelebat di benaknya. Keraguan mulai menggerogotinya lagi. Bagaimana jika itu benar-benar dia? Bagaimana jika ia baru saja melepaskan satu-satunya kesempatan untuk mengetahui kebenaran? Setibanya di hotel, rasa kagum Ardi semakin menjadi-jadi. Lobi hotel yang megah dengan arsitektur khas Bali, kolam renang besar yang airnya biru jernih, dan taman tropis yang rimbun membuatnya melompat-lompat kegirangan. Staf hotel yang ramah menyambut mereka dengan kalungan bunga Kamboja dan minuman selamat datang. Kirana berusaha keras untuk ikut tersenyum dan menunjukkan antusiasme yang sama demi putranya. Mereka diantar ke kamar mereka di lantai 3. Sebuah kamar yang luas dengan balkon pribadi yang menghadap langsung ke laut. Pemandangannya luar biasa. Wow, kita bisa lihat laut dari sini, Bu. Seru Ardi sambil berlari menuju balkon. Kirana meletakkan tasnya dan mengikuti Ardi. Deburan ombak terdengar jelas, dan angin laut yang asin meniup lembut rambutnya. Untuk sesaat, keindahan itu berhasil menenangkannya. Ia memeluk Ardi dari belakang, sama-sama menatap matahari yang mulai condong ke barat, menciptakan semburat warna jingga di langit. Mungkin ia bisa melakukan ini. Mungkin ia bisa melupakan kejadian di pesawat dan fokus menikmati momen ini bersama putranya. Sore itu mereka habiskan dengan berenang di kolam renang. Melihat tawa lepas Ardi saat bermain air membuat hati Kirana sedikit menghangat. Ia memaksa dirinya untuk hadir sepenuhnya di sana. Di momen itu, ia ikut bermain, mencipratkan air ke arah Ardi, dan tertawa bersamanya. Kelelahan fisik setelah berenang seolah berhasil membungkam sejenak kebisingan di kepalanya. Malam harinya, setelah makan malam di restoran hotel dan menidurkan Ardi yang kelelahan, Kirana memutuskan untuk duduk sendirian di balkon. Ia butuh waktu untuk bernapas. Suara ombak di malam hari terdengar lebih kuat, lebih melankolis. Ia menatap kegelapan laut yang tak berujung, hanya diterangi oleh kerlip lampu dari perahu-perahu nelayan di kejauhan. Ia merasa begitu kecil, begitu sendirian. Bayangan pria di pesawat kembali datang menghantuinya. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri, dan menatap sebuah foto lama. Foto Aditya yang sedang tersenyum sambil menggendong Ardi yang masih bayi. Ia membandingkan senyum di foto itu dengan senyum yang ia lihat di pesawat. Sama. Hatinya menjerit. Sama persis. Ia sedang tenggelam dalam kesedihannya saat samar-samar ia mendengar suara dari bawah. Kamar mereka berada di lantai 3, dan suara itu sepertinya datang dari balkon kamar di lantai 2, tepat di bawahnya. Awalnya ia tidak peduli. Hanya suara obrolan tamu hotel lain. Tapi kemudian, ia mendengar sepenggal kalimat dari suara seorang wanita. "Kamu yakin tidak ada yang lihat kita di bandara tadi?" Kirana membeku. Ia menahan napas, menajamkan pendengarannya. Lalu sebuah suara pria menjawab. Sebuah suara yang dalam dan tenang. Sebuah suara yang membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah suara yang selama 3 tahun ini hanya ia dengar di dalam mimpi dan kenangannya. Tenang saja. Semuanya aman. Jantung Kirana serasa berhenti berdetak. Itu suara Aditya. Ia tidak mungkin salah. Itu adalah suara suaminya. Ia merangkak pelan ke tepi balkon, mencoba mengintip ke bawah, tapi sudutnya tidak memungkinkan. Ia hanya bisa mendengar. Terjadi keheningan sejenak, lalu suara wanita itu terdengar lagi, kali ini dengan nada sedikit kesal dan lebih jelas. "Aku tidak suka harus terus bersembunyi seperti ini, Aditya." Aditya. Nama itu diucapkan oleh wanita lain, di bawah balkon kamarnya, di sebuah pulau yang seharusnya menjadi tempat pelariannya. Nama itu menghantam Kirana seperti sambaran petir. Tak ada lagi keraguan. Tak ada lagi pertanyaan. Tak ada lagi kemungkinan salah lihat atau salah dengar. Itu adalah kebenaran yang telanjang dan brutal. Suaminya, Aditya Nugraha, yang ia kira telah mati dan ia tangisi selama 3 tahun, ada di sini. Hidup, dan bersama wanita lain. Nama itu menggantung di udara malam Bali yang lembab, lebih tajam dari pecahan kaca,
lebih berat dari batu nisan. Aditya. Kirana mundur dari bibir balkon. Tangannya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada kusen pintu kaca untuk menopang tubuhnya. Kakinya terasa seperti jeli. Ia tersandung masuk kembali ke dalam kamar yang sejuk, menutup pintu di belakangnya tanpa suara. Suara ombak di luar kini terdengar seperti sebuah ejekan, sebuah raungan alam yang menertawakan tragedi hidupnya. Ia bersandar di pintu. Dadanya sesak seolah ada tangan tak terlihat yang meremukannya dari dalam. Ia ingin berteriak. Ia ingin menjerit sekeras-kerasnya hingga suaranya habis. Ia ingin berlari ke bawah sana dan menghancurkan pintu kamar itu. Tapi ia tidak bisa. Matanya tertuju pada sosok mungil yang tertidur pulas di atas ranjang. Ardi. Napasnya yang teratur adalah satu-satunya suara yang nyata di tengah badai di dalam kepala Kirana. Melihat wajah damai putranya, kemarahan yang membara di dalam dirinya seketika dilapisi oleh lapisan es kepedihan yang menusuk. Anak ini telah menangis karena merindukan seorang ayah yang ternyata masih hidup. Anak ini telah belajar menerima bahwa ayahnya telah menjadi bintang, sebuah kebohongan indah yang Kirana ciptakan untuk melindunginya dari kebenaran yang terlalu pahit. Dan sekarang, kebenaran itu ternyata jauh lebih buruk, lebih busuk dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ini bukan takdir. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah sebuah pilihan. Aditya telah memilih untuk meninggalkan mereka. Malam itu, tidur adalah kemewahan yang tak bisa ia jangkau. Ia duduk di kursi dekat jendela, memandangi langit yang tak berbintang. Pikirannya bekerja tanpa henti. Setiap kenangan tentang dukanya selama 3 tahun terakhir kini diputar ulang di benaknya dengan sebuah narasi baru yang kejam. Tangisannya di malam hari, perjuangannya membayar tagihan sendirian, hari-hari di mana ia merasa begitu lelah hingga ingin menyerah. Semua itu bukan karena suaminya telah tiada. Semua itu terjadi karena suaminya telah berkhianat. Upacara pemakaman dengan guci kosong itu kini terasa seperti sebuah lelucon tragis. Ia tidak sedang berduka atas kematian. Ia sedang ditipu mentah-mentah. Amarah memberinya energi yang aneh. Ia tidak lagi merasa sedih atau hancur. Ia merasa dingin. Sebuah ketenangan yang berbahaya kini menyelimuti hatinya. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan mengabaikan ini. Ia akan menghadapi hantu ini dan menuntut jawaban. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk 3 tahun kehidupan Ardi yang telah dicuri darinya. Saat fajar pertama menyingsing, mewarnai langit dengan semburat ungu dan jingga, Kirana sudah memiliki sebuah rencana. Pagi harinya, ia bersikap senormal mungkin di depan Ardi. Ia memesan sarapan ke kamar, menemaninya menggambar, dan mendengarkan celotehnya tentang mimpi bertemu dengan lumba-lumba. Mengenakan topeng keceriaan ini adalah hal tersulit yang pernah ia lakukan. Setiap senyum terasa seperti sayatan di bibirnya. Setelah sarapan, ia membujuk Ardi untuk ikut ke Kids Club yang ada di hotel. Di sana banyak mainan seru, ada teman-teman baru juga. Katanya dengan suara yang ia usahakan terdengar ceria. Ardi, yang memang mudah bersosialisasi, setuju dengan antusias. Setelah memastikan putranya aman dan senang di tangan para staf di sana, Kirana memiliki waktu beberapa jam untuk dirinya sendiri. Ia turun ke lobi. Jantungnya berdebar seperti genderang. Ia duduk di salah satu sofa, pura-pura membaca majalah. Matanya awas mengamati setiap orang yang lalu lalang. Ia menunggu. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Ia hampir menyerah dan berpikir mungkin mereka sudah check out. Saat ia melihatnya, wanita berambut coklat itu, Maya, berjalan sendirian keluar dari lift, menuju pintu utama hotel. Sepertinya ia akan pergi dengan sebuah mobil sewaan. Ini adalah kesempatannya. Jika wanita itu pergi, kemungkinan besar Aditya ada di suatu tempat di dalam hotel. Sendirian. Kirana bangkit dan berjalan menuju kedai kopi di sudut lobi. Tempat itu cukup ramai, tapi tidak penuh. Ia memilih meja di pojok yang agak tersembunyi, memberinya pemandangan yang bagus ke arah lobi dan lift. Ia memesan secangkir kopi hitam. Tangannya sedikit gemetar saat memegang cangkir. Ia menunggu lagi. 5 menit. 10 menit. Lalu, pintu lift terbuka, dan ia keluar dari sana. Aditya. Ia tidak lagi mengenakan topi atau kacamata hitam.
Wajahnya terlihat persis seperti yang ada di ingatan Kirana. Hanya saja sedikit lebih kurus dan ada gurat-gurat lelah di sekitar matanya yang tidak ada di sana 3 tahun lalu. Ia berjalan santai menuju kedai kopi. Menuju ke arahnya. Kirana merasa seluruh udara tersedot dari paru-parunya. Aditya tampaknya tidak melihatnya. Ia berjalan ke konter, memesan kopi, lalu memilih sebuah meja di dekat jendela, membelakanginya. Inilah saatnya. Sekarang atau tidak sama sekali. Kirana bangkit dari kursinya. Setiap langkah terasa berat, seolah ia berjalan di dalam air. Ia mendekati mejanya dari belakang. Ia bisa mencium aroma parfum yang samar. Parfum yang sama yang dulu selalu Aditya pakai. Ia berdiri di samping mejanya selama beberapa detik. Hanya menatap puncak kepalanya. Pria itu sedang asyik menatap ponselnya. Kirana menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Aditya, panggilnya. Suaranya terdengar lebih serak dan lebih dingin dari yang ia duga. Pria itu membeku. Bahunya menegang. Perlahan, sangat perlahan, ia mengangkat kepalanya dan menoleh. Saat matanya bertemu dengan mata Kirana, seluruh warna seolah terkuras dari wajahnya. Keterkejutan, ketakutan, rasa bersalah, semua emosi itu terpampang nyata di sana. Bibirnya terbuka sedikit, tapi tak ada suara yang keluar. Ia tampak seperti baru saja melihat hantu. Ironis, pikir Kirana, karena seharusnya dialah yang menjadi hantu di antara mereka berdua. Kirana, desisnya. Namanya terdengar seperti sebuah doa yang sesat. Jadi, rumor kematianmu ternyata terlalu dibesar-besarkan, kata Kirana. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang tajam dan dingin. Ia tidak duduk. Ia tetap berdiri, menatapnya dari atas, memberinya posisi yang lebih kuat. Aditya tergagap. Aku bisa jelaskan. Oh, aku yakin sekali kau bisa, balas Kirana sinis. Aku punya waktu 3 tahun untuk menunggu penjelasanmu. Jadi silakan, mulailah. Aku sangat ingin mendengar cerita dongeng seperti apa yang bisa menjelaskan semua ini. Aditya menelan ludah. Matanya bergerak gelisah ke sekeliling kedai kopi, takut menarik perhatian. Duduklah dulu, Kirana. Kumohon. Kirana akhirnya duduk di kursi di hadapannya. Tapi ia duduk dengan tegak, tangannya terkepal di atas pangkuannya. Ia tidak akan menunjukkan kelemahan sedikit pun. Aditya mulai bercerita. Suaranya pelan dan terbata-bata pada awalnya. Ia berbicara tentang masa lalunya yang kelam, tentang sebuah investasi yang gagal total, tentang uang dalam jumlah sangat besar yang ia pinjam dari orang-orang yang salah. Bukan bank, melainkan rentenir. Lintah darat profesional yang tidak akan segan-segan berbuat kekerasan. Ia mengaku bahwa ancaman mulai datang, tidak hanya kepadanya, tetapi juga menyebut-nyebut nama Kirana dan Ardi. Ia panik. Ia merasa terjebak dan tidak melihat jalan keluar. Lalu kesempatan itu datang. Lanjutnya, suaranya sedikit lebih lancar sekarang, seolah ini adalah cerita yang sudah sering ia ulang di kepalanya. Perjalanan bisnis ke pulau itu. Badai itu benar-benar terjadi. Kapalnya memang hancur. Tapi aku selamat. Aku terdampar di sebuah pulau nelayan kecil, hanya dengan beberapa luka ringan. Ia berhenti sejenak, menatap Kirana, mencari sepercik pemahaman di matanya. Tapi yang ia temukan hanyalah tatapan dingin sedingin es. Saat itu, sebuah ide gila muncul di kepalaku. Katanya lagi, ini adalah kesempatanku untuk menghilang. Jika aku dinyatakan meninggal, mereka akan berhenti mengejarku. Mereka akan berhenti mengancammu dan Ardi. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi kalian. Kirana mendengus pelan. Sebuah suara penuh penghinaan. Melindungi kami? Ulangnya dengan nada tak percaya. Kau menyebut ini, melindungi kami? Kau membiarkan putramu percaya ayahnya sudah mati. Kau membiarkan istrimu menjadi janda. Kau membiarkan kami melewati neraka, sendirian. Dan kau menyebut itu perlindungan. Aku tahu aku salah. Kirana. Aku tahu aku pengecut. Suara Aditya terdengar putus asa. Tapi saat itu aku tidak bisa berpikir jernih. Aku hanya ingin kalian aman. Setiap hari selama 3 tahun ini,
Aku hidup dalam penyesalan. Setiap hari aku memikirkan kalian. Oh ya? Kau terlihat sangat menyesal, cibir Kirana. Matanya melirik sinis ke sekeliling seolah mencari sosok Maya. Hidup dengan wanita lain di Pulau Dewata. Persis seperti gambaran seseorang yang sedang menderita. Wajah Aditya memerah. Maya tidak ada hubungannya dengan ini. Dia membantuku memulai hidup baru di sini. Hidup baru. Kirana mengulang kata-kata itu dengan getir. Sementara aku dan putramu terjebak dalam kehidupan lama yang kau hancurkan. Penjelasanmu tidak masuk akal, Aditya. Ini semua omong kosong. Kau hanya seorang pengecut yang lari dari tanggung jawab. Kemarahan dan kekecewaan di dalam dada Kirana terasa begitu meluap hingga ia sulit bernapas. Semua alasan yang Aditya berikan terasa hampa, seperti pembenaran yang ia ciptakan sendiri untuk bisa tidur di malam hari. Itu tidak mengubah fakta bahwa ia telah dengan sengaja menyakiti mereka dengan cara yang paling kejam. Aku tidak mengharapkan kau memaafkanku, kata Aditya lirih. Tapi kau harus percaya, aku melakukan ini karena aku mencintai kalian. Jangan, potong Kirana tajam. Jangan pernah kau gunakan kata itu lagi. Kau tidak tahu apa artinya cinta. Ia bangkit dari kursinya. Ia sudah cukup mendengar. Berada di dekatnya membuatnya mual. Aku belum selesai denganmu, katanya dengan suara mengancam. Tapi sekarang, aku harus pergi. Anakku menungguku. Anak yang kau tinggalkan. Ia berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Aditya yang duduk termangu di mejanya, wajahnya terkubur di kedua telapak tangannya. Kirana berjalan keluar dari kedai kopi itu dengan langkah yang mantap, tapi di dalam, dunianya terasa lebih hancur daripada sebelumnya. Mengetahui kebenaran ternyata jauh lebih menyakitkan daripada hidup dalam kebohongan. Setelah meninggalkan Aditya, Kirana berjalan seperti orang linglung menuju Kids Club. Kemarahan memberinya kekuatan untuk berjalan, tapi pikirannya kacau balau. Percakapan tadi terus berputar di kepalanya. Setiap kata, setiap alasan yang Aditya berikan, terasa seperti tamparan. Ia merasa bodoh karena pernah menangisinya. Bodoh karena pernah merindukannya. Ia merasa dikhianati di level yang paling dalam. Saat ia tiba di Kids Club, ia melihat Ardi sedang asyik membangun menara dari balok kayu bersama beberapa anak lain. Tawa riangnya terdengar dari pintu. Untuk sesaat, Kirana hanya berdiri di sana, memandangi putranya. Anak itu adalah satu-satunya hal yang murni dan baik di dalam hidupnya yang porak-poranda. Ia menarik napas dalam-dalam, memasang kembali topengnya, dan melangkah masuk. "Hai, jagoan!" seru mainnya. Ardi berlari memeluknya. "Seru, Bu. Aku bikin menara paling tinggi." "Wah, hebat," kata Kirana, memaksakan seulas senyum. "Sekarang, bagaimana kalau kita ke pantai? Kita main pasir dan berenang di laut." Mata Ardi langsung berbinar. Mau. Ia butuh tempat yang luas dan terbuka. Ia butuh suara ombak yang bisa meredam kebisingan di kepalanya. Pantai terasa seperti satu-satunya tempat yang bisa ia tuju saat ini. Mereka kembali ke kamar, berganti pakaian renang, dan dengan membawa ember serta skop kecil, mereka berjalan menuju pantai pribadi di belakang hotel. Pasir putih yang hangat terasa di telapak kaki Kirana. Langit biru cerah, dan matahari bersinar terik. Laut terbentang di depan mereka dengan ombak yang bergulung-gulung tenang. Pemandangannya sempurna, seperti kartu pos. Sebuah ironi yang menyakitkan, karena di dalam hati Kirana sedang terjadi badai topan kategori 5. Mereka menemukan sebuah tempat yang agak teduh di bawah pohon kelapa. Kirana menggelar handuk, sementara Ardi langsung berlari menuju bibir pantai dengan gembira, membiarkan ombak kecil menyapu kakinya. Kirana duduk di atas handuk, memeluk lututnya. Ia mencoba fokus pada Ardi, pada tawa putranya, pada kebahagiaannya yang sederhana. Tapi bayangan Aditya dan Maya terus menghantuinya. Ia merasa paranoid. Ia terus menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah takut akan melihat mereka muncul di pantai yang sama. Ia mengeluarkan ponselnya, berniat menelepon ibunya untuk sekadar mendengar suara yang familiar, tapi ia mengurungkan niatnya. Apa yang akan ia katakan?
Bagaimana ia bisa memulai cerita yang gila ini? Ia kemudian hanya duduk diam, membiarkan Ardi bermain tak jauh darinya. Ia melihat keluarga-keluarga lain di pantai. Seorang ayah yang sedang mengajari putrinya berenang. Sepasang suami istri yang berjalan bergandengan tangan di tepi pantai. Pemandangan-pemandangan normal yang kini terasa seperti sayatan garam di lukanya. Itu semua seharusnya menjadi miliknya. Itu adalah masa depan yang telah direnggut darinya, bukan oleh takdir, melainkan oleh pilihan egois seorang pria yang pernah ia cintai. Sekitar 1 jam kemudian, saat ia sedang membantu Ardi membangun sebuah istana pasir, matanya tanpa sengaja menangkap 2 sosok yang berjalan dari arah resor di sebelah hotel mereka. Jantungnya langsung berdebar kencang. Aditya dan Maya. Mereka juga pergi ke pantai. Seolah semesta sedang senang mempermainkannya. Mereka berjalan ke arah yang berlawanan darinya, mencari tempat yang cukup jauh. Tapi pantai ini tidak cukup besar. Kirana masih bisa melihat mereka dengan jelas. Ia melihat Maya membentangkan tikar, sementara Aditya berdiri memandang laut. Kedua tangannya diselipkan di saku celananya. Rasa panas menjalar di dada Kirana. Ia ingin segera mengemasi barang-barang mereka dan pergi dari sana. Tapi ia tidak mau merusak kesenangan Ardi. Putranya sedang sangat menikmati waktunya. Jadi, Kirana memutuskan untuk bertahan, mencoba mengabaikan kehadiran mereka. Ia fokus membantu Ardi menggali parit di sekeliling istana pasir mereka. Tapi matanya sesekali masih mencuri pandang ke arah 2 sosok itu. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Kirana melihat Aditya yang tadinya berdiri tenang, tiba-tiba menjadi tegang. Ia tampak melihat sesuatu di tengah keramaian pengunjung pantai. Ia mundur beberapa langkah. Wajahnya terlihat pucat bahkan dari kejauhan. Ia mengatakan sesuatu pada Maya. Gerakannya tampak panik. Maya terlihat kebingungan. Aditya terus menoleh ke arah kerumunan dengan cemas. Lalu tiba-tiba ia memegangi dadanya. Tubuhnya terhuyung, dan sedetik kemudian, ia ambruk di atas pasir. Teriakan panik Maya memecah suara deburan ombak. "Tolong! Tolong!" Beberapa orang di sekitar mereka langsung menoleh. Beberapa lainnya mulai berlari mendekat. Kirana membeku di tempatnya. Ia melihat Aditya terbaring tak bergerak di pasir. Sebagian dari dirinya, bagian yang paling gelap dan paling sakit hati, berbisik, "Biarkan saja. Rasakan akibatnya." Tapi bagian lain dari dirinya, bagian yang pernah menjadi seorang istri yang mencintai, dan bagian yang kini adalah seorang ibu, tidak bisa diam saja. "Ardi, tunggu di sini sebentar. Jangan kemana-mana," katanya pada putranya dengan suara tegas. Tanpa berpikir 2 kali lagi, ia berlari. Ia menerobos kerumunan kecil yang mulai terbentuk. Ia melihat Maya yang menangis histeris sambil mengguncang-guncang tubuh Aditya. Sebuah tindakan yang jelas-jelas salah. "Minggir," kata Kirana dengan nada memerintah yang membuat Maya dan beberapa orang lain menyingkir. Ia berlutut di samping Aditya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru, dan napasnya terdengar pendek-pendek dan cepat. Ini bukan serangan jantung. Ini lebih terlihat seperti serangan panik yang ekstrim. Instingnya mengambil alih. Ia pernah mengikuti pelatihan pertolongan pertama beberapa tahun lalu. Dan gerakan-gerakan itu muncul kembali secara otomatis. Ia melonggarkan kemeja Aditya, memeriksa denyut nadinya yang terasa cepat namun lemah. "Beri dia ruang. Jangan berkerumun," teriaknya pada orang-orang di sekitarnya. "Apakah ada yang sudah menelepon bantuan medis hotel?" Seorang turis asing mengangguk. "Yes, Edith." Kirana menoleh pada Aditya. Ia menepuk-nepuk pipinya pelan. "Aditya, dengar aku. Lihat aku. Kau harus bernapas perlahan. Tarik napas, buang napas." Ia mencoba berbicara dengan suara yang tenang dan terkendali. Kelopak mata Aditya bergetar, lalu perlahan terbuka. Matanya yang penuh kepanikan dan kebingungan bertemu dengan mata Kirana. Di tengah kekacauan itu, di antara wajah-wajah orang asing yang penasaran, yang ia lihat pertama kali saat sadar adalah wajah wanita yang telah ia hianati. Rasa terkejut dan malu terpancar jelas di matanya. Bahkan di tengah perjuangannya untuk bernapas. Kirana?" desisnya. Suaranya nyaris tak terdengar.
Sebelum Kirana sempat menjawab, beberapa petugas keamanan hotel dan tim medis tiba dengan tandu. Mereka segera mengambil alih situasi. Saat mereka hendak mengangkat Aditya ke atas tandu, tangannya yang gemetar meraih pergelangan tangan Kirana. Cengkeramannya lemah, namun penuh keputusasaan. "Kumohon," bisiknya dengan napas terengah-engah. "Kita harus bicara lagi. Malam ini, di kedai kopi. Aku akan jelaskan semuanya." Kirana hanya menatapnya, tak menjawab. Ia melepaskan cengkeramannya dengan pelan, lalu mengangguk sekali dengan kaku. Ia mundur, membiarkan para petugas membawa Aditya pergi. Maya ikut berlari di samping tandu, masih sesenggukan. Kerumunan perlahan bubar, kembali ke aktivitas mereka masing-masing. Kirana berdiri sendirian di sana. Napasnya juga ikut terengah-engah karena adrenalin. Ia berbalik dan melihat Ardi yang berdiri tak jauh dari istana pasir mereka, menatapnya dengan mata yang lebar dan penuh tanya. Ia berjalan menghampiri putranya, berlutut di hadapannya. "Tidak apa-apa, sayang. Bapak tadi hanya sakit sedikit." Ardi menatap ke arah perginya tandu itu, lalu kembali menatap ibunya. "Ibu, itu bapak yang di pesawat, kan?" tanyanya dengan suara pelan. "Bapak yang mirip ayah." "Dia kenapa?" Kirana menatap mata polos putranya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kebohongan yang selama ini ia bangun untuk melindungi Ardi, kini mulai retak di mana-mana. Dan ia tahu, ia tidak bisa menambalnya sendirian lagi. Ia harus tahu cerita keseluruhannya malam ini, betapapun menyakitkannya kebenaran itu. Ia memeluk Ardi erat-erat. "Iya, sayang, itu bapak yang di pesawat. Nanti ibu ceritakan, ya. Sekarang, kita kembali ke kamar dulu." Langit di luar jendela kamar hotel telah berubah menjadi kanvas berwarna nila pekat saat Kirana akhirnya berhasil menidurkan Ardi. Putranya tertidur dengan cepat, lelah setelah hari yang panjang dan penuh gejolak emosi yang tak ia mengerti sepenuhnya. Kirana duduk di tepi ranjang selama beberapa saat, memandangi wajah anaknya yang damai di bawah cahaya temaram lampu tidur. Ia mengelus pipi Ardi dengan lembut. Di dalam kamar yang sunyi ini, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Ia bisa membiarkan topeng ketegarannya retak. Rasa marah, takut, dan bingung bergolak di dalam dirinya, menciptakan badai senyap yang mengancam menenggelamkannya. Perjanjian untuk bertemu dengan Aditya di kedai kopi terasa seperti sebuah panggilan sidang. Ia adalah hakim, jaksa, sekaligus korban. Ia tidak tahu apa yang harus ia harapkan. Kebohongan lain? Pembenaran yang lebih banyak? Atau sebuah kebenaran utuh yang mungkin akan lebih menyakitkan daripada semua kebohongan yang ada? Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya merah dan bengkak. Bukti dari air mata yang akhirnya tumpah saat ia mandi tadi. Ia mengenakan blus sederhana dan celana panjang. Pakaian yang tidak menunjukkan apapun. Sebuah perisai kain untuk menutupi kerapuhannya. Ia menarik napas panjang, memberikan satu kecupan terakhir di kening Ardi, lalu melangkah keluar dari kamar, menuju medan pertempurannya. Kedai kopi itu lebih sepi daripada pagi tadi. Hanya ada beberapa tamu yang duduk berjauhan, tenggelam dalam dunia mereka masing-masing. Aditya sudah ada di sana, duduk di meja yang sama, di pojok yang sama. Kali ini, ia menghadap ke arah pintu, seolah memang sedang menunggunya. Ia terlihat lebih buruk dari sebelumnya. Wajahnya pucat, dan ada perban kecil di punggung tangannya, bekas jarum infus. Ia tidak lagi terlihat seperti pria misterius yang percaya diri di pesawat, atau suami yang mencoba membenarkan diri. Ia terlihat seperti seorang pria yang kalah. Kirana berjalan menghampirinya tanpa ragu. Langkahnya mantap. Ia duduk di hadapannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan di antara mereka terasa berat, tegang, dipenuhi oleh 3 tahun penuh pertanyaan yang tak terucap. Aditya adalah yang pertama memecah keheningan. "Terima kasih sudah datang," katanya lirih. Suaranya serak. "Dan terima kasih sudah menolongku tadi di pantai." "Aku tidak melakukannya untukmu," balas Kirana dingin. "Aku melakukannya karena anakku melihat kejadian itu." Kata-kata itu menusuk, dan Aditya hanya bisa mengangguk pelan, menerima. "Aku tahu. Aku tidak punya banyak waktu,
lanjut Kirana, langsung ke inti permasalahan. Aku mau jawaban. Bukan alasan. Bukan pembenaran. Aku mau seluruh kebenaran. Aditya. Sekotor apapun itu. Setelah itu, aku akan memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya pada kita. Dan yang paling penting, pada Ardi. Aditya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, Kirana melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi rasa takut atau malu, melainkan sebuah keputusasaan yang dalam, sebuah penyerahan diri. Ia menghela napas panjang. Sebuah napas yang terdengar seperti beban bertahun-tahun yang coba ia keluarkan. Cerita yang aku sampaikan tadi pagi, itu tidak sepenuhnya bohong. Tapi itu juga bukan kebenaran yang utuh. Mulainya. Memang benar aku terlilit utang. Tapi masalahnya jauh lebih besar dari itu. Itu bukan sekadar utang piutang biasa. Ia berhenti sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. Aku tidak sengaja terlibat dalam sesuatu yang sangat kotor. Kirana, di perusahaan tempatku bekerja, ada beberapa petinggi yang menjalankan skema pencucian uang untuk sebuah sindikat yang sangat kuat. Aku, dengan posisiku, secara tidak sadar dijadikan bagian dari skema itu. Aku menandatangani dokumen yang seharusnya tidak kutandatangani, menyetujui transfer yang seharusnya tidak pernah ada. Awalnya aku tidak tahu. Saat aku sadar, semuanya sudah terlambat. Aku sudah terlalu dalam. Kirana mendengarkan dalam diam. Rahangnya mengeras. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Aku mencoba untuk keluar, lanjut Aditya. Matanya menatap kosong ke permukaan meja. Tapi mereka tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Aku tahu terlalu banyak. Mereka mulai mengancamku. Bukan ancaman kosong, Kirana. Mereka mengirim orang untuk mengikutiku. Suatu malam, mobilku diserempet hingga nyaris masuk jurang di jalan tol. Mereka bilang itu hanya peringatan. Mereka mengirim foto dirimu yang sedang menjemput Ardi di sekolah. Mereka tahu segalanya tentang kita. Saat itulah aku sadar. Ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang nyawa. Rasa dingin yang akrab kembali menjalari tulang punggung Kirana. Ancaman itu terasa nyata. Bukan lagi sekadar alasan abstrak. Aku melapor pada satu-satunya orang yang kupercaya di perusahaan, Pak Gunawan, mentorku sejak awal aku masuk kerja. Dialah yang membantuku. Dialah yang menyusun rencana. Kecelakaan, itu. Badai itu nyata. Kapalnya memang hancur. Tapi Pak Gunawan sudah mengatur agar ada sebuah perahu nelayan kecil yang menungguku tak jauh dari lokasi, sebelum badai mencapai puncaknya. Dialah yang memastikan namaku ada di daftar korban tewas. Dialah yang mengurus semua dokumen agar terlihat sah. Itu adalah satu-satunya jalan keluar. Aku harus mati di mata dunia, agar sindikat itu berhenti mengejar keluargaku. Cerita itu begitu gila, begitu mirip dengan plot film, tapi nada suara Aditya yang putus asa dan detail yang ia berikan membuatnya terdengar sangat nyata. Lalu wanita itu? Maya? Tanya Kirana. Suaranya masih terdengar tajam. Maya adalah putri Pak Gunawan. Jawab Aditya. Pak Gunawan mengirimnya untuk mengawasiku. Untuk membantuku memulai identitas baru. Kami pindah dari satu kota kecil ke kota lain. Tidak pernah tinggal terlalu lama di satu tempat. Kami berpura-pura sebagai pasangan agar tidak menarik perhatian. Tidak pernah ada apa-apa di antara kami. Kirana. Sumpah demi Tuhan. Dia sudah seperti adik bagiku. Hidupnya juga ikut hancur karena harus membantuku. Penjelasan itu menghilangkan satu lapisan rasa sakit di hati Kirana, lapisan pengkhianatan romantis. Tapi itu tidak mengurangi rasa sakit karena ditinggalkan. Mengapa kau tidak memberitahuku? Desis Kirana. Pertanyaan yang paling membakarnya. Mengapa kau tidak memberiku pilihan? Kita bisa saja lari bersama-sama. Kita bisa menghadapinya bersama. Dan membawa kalian ke dalam bahaya? Balas Aditya. Matanya kini berkaca-kaca. Membuat kalian hidup dalam ketakutan setiap hari? Membuat Ardi tidak bisa tumbuh dengan normal? Aku tidak bisa. Kirana. Aku lebih baik dianggap mati oleh putraku sendiri daripada melihatnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan karena kesalahanku. Aku memilih untuk menanggung semua ini sendirian.
Itu bukan pilihanmu, seru Kirana. Suaranya sedikit meninggi sebelum ia berhasil mengendalikannya lagi. Itu adalah pilihan kita sebagai sebuah keluarga. Kau merampas hakku untuk memilih. Hakku untuk berjuang di sisimu. Aku tahu, bisik Aditya. Dan itu adalah penyesalan terbesarku. Aku begitu panik, begitu ketakutan, hingga aku mengambil keputusan yang paling egois. Aku pikir aku melindungimu, tapi ternyata aku hanya menghancurkanmu dengan cara yang berbeda. Mereka kembali terdiam. Kirana mencoba mencerna semuanya. Cerita itu menjelaskan banyak hal. Ketegangan di wajah Aditya berbulan-bulan sebelum ia menghilang. Perjalanan bisnisnya yang mendadak. Semuanya kini terasa masuk akal dalam sebuah kerangka yang mengerikan. Lalu apa yang terjadi di pantai tadi? Tanya Kirana. Serangan panikmu. Apa pemicunya? Aditya menelan ludah. Aku melihat seseorang. Di kerumunan. Aku tidak yakin 100%. Tapi wajahnya sangat familiar. Dia adalah salah satu orang yang dulu sering mengawasiku di Jakarta. Aku tidak tahu apakah dia kebetulan ada di sini atau mereka berhasil melacakku. Saat itulah kepanikan itu datang. Ketakutan bahwa setelah semua ini, mereka menemukanku. Ketakutan bahwa aku telah membawa bahaya ini mendekati kalian lagi. Jadi, ancaman itu belum berakhir. Mereka masih dalam bahaya. Fakta itu membuat perut Kirana melilit. Liburan yang seharusnya menjadi pelarian, kini berubah menjadi sebuah jebakan. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku, Kirana, kata Aditya. Suaranya terdengar pasrah. Tidak ada maaf yang cukup untuk menebus 3 tahun penderitaan yang telah kusebabkan. Aku tidak akan memintamu untuk kembali padaku. Aku tidak pantas mendapatkannya. Tapi aku memohon padamu, demi sisa hidupku, izinkan aku bertemu dengan Ardi. Permintaan itu menusuk langsung ke jantung Kirana. Izinkan aku menjadi seorang ayah baginya, meskipun hanya dari kejauhan. Izinkan aku melihatnya tumbuh. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku akan menghilang lagi setelah ini jika itu yang kau mau. Tapi kumohon, beri aku satu kesempatan untuk melihat putraku. Hanya sekali. Air mata akhirnya mengalir di pipi Aditya. Air mata seorang pria yang hancur, yang telah kehilangan segalanya karena satu kesalahan fatal. Kirana menatapnya lama. Amarahnya yang membara kini telah padam, digantikan oleh perasaan hampa yang dingin dan sebuah dilema yang menyiksa. Di satu sisi, ia ingin melindungi Ardi dari pria ini, dari semua kebohongan dan bahaya yang ia bawa. Tapi di sisi lain, ia melihat kerinduan di mata Ardi setiap hari. Ia tahu betapa putranya itu mendambakan sosok seorang ayah. Apakah ia berhak merenggut kesempatan itu dari Ardi? Hanya karena egonya yang terluka? Ia membuat keputusan. Bukan sebagai seorang istri yang dikhianati, tetapi sebagai seorang ibu. Baiklah, katanya. Suaranya mantap. Kau bisa bertemu dengannya besok pagi. Tapi dengan syaratku. Aditya menatapnya dengan secercah harapan di matanya yang basah. Aku yang akan mengawasi. Aku yang menentukan waktunya, tempatnya, dan batasannya. Lanjut Kirana. Kau tidak akan menceritakan semua kebohongan ini padanya. Belum. Kita akan memulainya perlahan. Dan setelah itu, kita akan lihat bagaimana selanjutnya. Ini bukan untukmu, Aditya. Ini untuk Ardi. Aditya mengangguk berkali-kali, tak mampu berkata-kata. Terima kasih, Kirana. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku, potong Kirana. Simpan ucapanmu. Kau masih punya utang seumur hidup pada anak itu. Ia bangkit dari kursinya. Percakapan itu sudah selesai. Ia sudah mendapatkan kebenaran yang ia cari. Sebuah kebenaran yang rumit dan menakutkan. Ia tidak merasa lebih baik. Ia tidak merasa lega. Ia hanya merasa sangat lelah. Saat ia berjalan kembali menuju kamarnya, ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali ke kehidupan lamanya. Gerbang menuju masa lalu telah tertutup selamanya. Dan di hadapannya, terbentang sebuah jalan baru yang penuh kabut dan ketidakpastian. Pagi datang dengan keraguan. Kirana terbangun dengan perasaan seolah ia tidak tidur sama sekali.
Percakapan semalam terus terngiang di benaknya, meninggalkan sisa rasa pahit di lidahnya. Ia menatap langit dari balkon kamarnya. Fajar baru yang dijanjikan pulau ini ternyata tidak datang dengan sinar keemasan yang hangat, melainkan dengan cahaya kelabu yang muram, sama seperti suasana hatinya. Hari ini, ia harus melakukan sesuatu yang terasa benar sekaligus sangat salah. Ia akan mempertemukan kembali seorang anak dengan ayahnya yang telah lama hilang. Seorang ayah yang juga merupakan sumber dari semua luka mereka. Ia membangunkan Ardi dengan lembut. Pagi, jagoan. Ardi menggeliat dan membuka matanya. Pagi, Bu. Saat mereka sarapan, Kirana mencoba mencari kata-kata yang tepat. Bagaimana ia bisa menjelaskan situasi yang gila ini pada seorang anak berusia 8 tahun? Ia memutuskan untuk memulai dengan kebenaran yang paling sederhana. Ardi, ingat bapak yang kemarin kita lihat di pantai? Tanyanya hati-hati. Ardi mengangguk sambil mengunyah rotinya. Yang sakit itu, kan? Iya. Namanya Aditya. Kata Kirana. Mengucapkan nama itu terasa aneh. Dan dia sangat ingin bertemu dengan Ardi. Dia ingin bicara sebentar. Boleh? Ardi berhenti mengunyah. Ia menatap ibunya dengan tatapan bingung. Kenapa? Aku tidak kenal. Dia kenal ayah, lanjut Kirana, memilih sebuah kebohongan parsial. Dia teman lama ayah. Dan wajahnya memang sangat mirip. Mungkin karena itu dia ingin bertemu Ardi. Ardi tampak berpikir sejenak. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan kebingungannya. Boleh, deh. Tapi ibu ikut, kan? Tentu saja ibu ikut. Ibu tidak akan kemana-mana. Janji Kirana sambil mengelus kepala putranya. Hatinya terasa sesak karena harus kembali berbohong. Tapi ia tahu, kebenaran yang utuh akan terlalu berat untuk ditanggung oleh bahus kecil itu. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe taman yang tenang di area hotel. Tempat yang cukup terbuka namun tetap memberikan privasi. Saat Kirana dan Ardi tiba, Aditya sudah duduk di salah satu gazebo, membelakangi jalan setapak. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, tampak gelisah. Saat ia mendengar langkah kaki mereka dan berbalik, Kirana bisa melihat ketegangan di seluruh wajahnya. Ini adalah momen penghakiman baginya. Kirana menggenggam tangan Ardi erat. Itu dia orangnya. Mereka berjalan mendekat. Pertemuan itu terasa sangat canggung. Aditya berdiri. Tangannya terkepal di sisinya, matanya terpaku pada Ardi. Ardi bersembunyi sedikit di belakang kaki ibunya, menatap pria asing di depannya dengan campuran rasa takut dan ingin tahu. Hai, Ardi, sapa Aditya. Suaranya sedikit bergetar. Ia berjongkok agar tingginya sejajar dengan Ardi. Nama Om Aditya. Senang bertemu denganmu. Ardi tidak menjawab, hanya mengintip dari balik punggung ibunya. Kirana memberikan dorongan lembut. Sapa omnya, sayang. Halo, Om. Cicit Ardi pelan. Keheningan yang menyiksa menyelimuti mereka. Aditya tampak putus asa. Tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mencairkan suasana. Lalu, matanya menangkap sesuatu. Di pergelangan tangan Ardi, ada sebuah gelang benang berwarna merah, putih, dan hitam, sudah agak usang. Gelangmu bagus sekali, kata Aditya. Sebuah senyum tipis yang sedih tersungging di bibirnya. Dulu sekali, Om pernah membuatkan gelang seperti itu untuk seorang anak laki-laki yang sangat pemberani. Ardi menatap gelangnya. Ini dari ayah. Ibu yang bilang. Iya, benar, kata Aditya. Matanya kini berkaca-kaca. Anak laki-laki itu suka sekali dengan laba-laba. Jadi, saat kami membuat gelang itu, kami punya lagu rahasia. Lagunya tentang laba-laba kecil yang suka memanjat. Apa kau masih ingat lagunya? Ardi mengerutkan keningnya, mencoba mengingat sesuatu dari masa lalunya yang samar. Aditya mulai bersenandung dengan sangat pelan. Sebuah melodi sederhana yang konyol. Laba-laba kecil naik ke atas genteng. Datang hujan, laba-labanya hanyut. Mata Ardi tiba-tiba membelalak. Sebuah percikan pengenalan melintas di sana. Itu adalah sebuah kenangan yang terkubur sangat dalam. Sebuah lagu yang hanya ayahnya yang pernah nyanyikan untuknya sebelum tidur.
Itu adalah kunci rahasia mereka. Lalu datang matahari, airnya hilang lagi. Lanjut Ardi, menyelesaikan lagu itu dengan suara bisikan. Aditya berhenti bernyanyi. Air mata akhirnya jatuh di pipinya. Ia tidak lagi bisa menahannya. Ardi, bisiknya. Suaranya pecah. Saat itulah, semua tembok pertahanan di dalam diri Ardi runtuh. Ia tidak lagi melihat seorang pria asing yang mirip ayahnya. Ia melihat ayahnya. Keraguan, kebingungan, semua itu lenyap, digantikan oleh sebuah kepastian yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia melepaskan genggaman tangan ibunya, dan dengan teriakan yang tertahan, ia berlari ke dalam pelukan pria itu. Ayah! Aditya menangkap tubuh mungil itu, memeluknya erat seolah takut kehilangan lagi. Ia terisak di bahu putranya. Maafkan ayah. Nak, maafkan ayah. Ardi membalas pelukan itu tak kalah erat. Wajahnya terkubur di leher ayahnya, menangis tanpa suara. Sebuah tangisan rindu yang telah ia pendam selama 3 tahun. Kirana berdiri mematung, menyaksikan momen itu. Hatinya terasa seperti diremas. Sakit, namun juga lega. Ia menangis dalam diam. Air matanya mengalir deras tanpa isakan. Ia menangisi 3 tahun yang hilang, menangisi kebohongan yang harus ia jalani, dan menangisi kebahagiaan putranya yang akhirnya menemukan kembali kepingannya yang hilang. Sisa hari itu mereka habiskan bersama. Sebuah keluarga yang canggung dan terluka mencoba untuk menemukan kembali ritme mereka. Kirana tetap menjaga jarak, membiarkan ayah dan anak itu membangun kembali jembatan di antara mereka. Mereka pergi ke pantai, dan kali ini, mereka benar-benar membangun istana pasir. Aditya menunjukkan pada Ardi cara membuat menara yang kuat dan parit yang dalam. Mereka tertawa bersama saat ombak datang dan menghancurkan sebagian bangunan mereka. Untuk sesaat, di bawah terik matahari Bali, mereka tampak seperti keluarga normal. Sebuah ilusi yang indah namun rapuh. Sore harinya, saat Ardi kembali ke Kids Club untuk mengambil mainannya yang tertinggal, Kirana dan Aditya duduk berdampingan di sebuah bangku yang menghadap ke laut. Terima kasih, kata Aditya pelan. Untuk hari ini. Aku melakukannya untuk Ardi, jawab Kirana. Seperti biasa. Apa rencanamu sekarang? Aku akan pergi, katanya. Aku dan Maya. Kami tidak bisa tinggal di sini. Tidak aman. Kami akan mencari tempat baru yang lebih terpencil. Tapi aku akan menghubungimu. Aku tidak akan menghilang lagi. Aku janji. Bagaimana caramu menyelesaikan masalahmu, Aditya? Tanya Kirana. Kau tidak bisa lari selamanya. Aku tahu. Pak Gunawan sedang mencoba mencari jalan keluar secara hukum. Tapi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jawabnya. Untuk saat ini, yang bisa kulakukan hanyalah memastikan kalian tetap aman dari jauh. Mereka duduk dalam keheningan lagi, hanya mendengarkan suara ombak. Aku tidak bisa memaafkanmu, Aditya, kata Kirana akhirnya. Suaranya mantap. Mungkin tidak akan pernah bisa. Kau menghancurkan kepercayaanku, menghancurkan hidup kita. Apa yang kita miliki dulu, sudah mati, terkubur bersama guci kosong itu. Aditya menunduk. Aku mengerti. Tapi, lanjut Kirana, aku tidak akan menghalangimu untuk menjadi ayah bagi Ardi. Dia membutuhkanmu. Tapi semuanya akan berjalan sesuai aturanku. Kau mengerti. Aditya menatapnya. Ada rasa terima kasih yang tak terhingga di matanya. Aku mengerti. Apapun. Aku akan melakukan apapun. Saat matahari mulai terbenam, menciptakan siluet jingga di cakrawala, Ardi kembali dan berlari ke arah mereka. Ia meraih tangan Aditya dan tangan Kirana. Ayo, kita lihat sunset bersama-sama. Aditya menatap Kirana, meminta izin. Kirana mengangguk pelan. Mereka bertiga berjalan menuju tepi pantai. Ardi berdiri di tengah, menggandeng tangan kedua orang tuanya. Untuk orang lain yang melihat, mereka mungkin tampak seperti keluarga yang sempurna. Tapi Kirana tahu kebenarannya. Mereka adalah 3 orang yang terikat oleh cinta dan pengkhianatan, mencoba untuk menavigasi masa depan yang tidak pasti. Ini bukan akhir dongeng yang bahagia.
Ini bahkan bukan sebuah awal yang baru. Ini hanyalah sebuah jeda, sebuah momen rapuh di senja hari. Kirana menatap lautan yang luas di hadapannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, atau lusa, atau tahun depan. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak lagi merasa sendirian sepenuhnya dalam menanggung beban itu. Fajar baru di Pulau Dewata ternyata tidak memberinya kebahagiaan yang sederhana, melainkan sebuah kebenaran yang rumit. Sebuah kebenaran yang memaksanya untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan untuk mendefinisikan kembali arti dari sebuah keluarga. Dan di tengah reruntuhan masa lalunya, ia menemukan sebuah harapan baru. Bukan harapan akan cinta yang kembali, melainkan harapan akan masa depan yang jujur untuk putranya. Dan untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup.